Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu Masjid Agung Sarua Permai, alhamdulillah kita bersyukur di pagi yang sejuk ini dengan qudratullah dan kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada umat beliau, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Untuk itu marilah kita di samping memperbanyak membaca sholawat, yang paling sederhana adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita dengan ikhlas mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam upaya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya mohon maaf tadi salamnya 3 kali nggak ada maksud apa-apa. Salam itu doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maksud apa-apa. Bahkan di dalam hadis yang sahih mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Ya, ada di dalam hadis sana. Pagi hari ini saya merasa bahwa apa yang ada di masjid ini sudah sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan, yaitu hikmah zikir setelah sholat berjamaah. Zikirnya alhamdulillah sesuai dengan hadis-hadis sahih yang saya pelajari. Tetapi hikmahnya itu apa? Nah, ini yang harus kita sama-sama gali dan kita resapi. Karena kehidupan ini adalah merupakan kehidupan yang sementara. Bahwa kita nantinya akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu yang harapan kita atas ridho dan maunah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang demikian luar biasa. Di dalam ajaran agama kita itu ada solusinya, ada alternatif. Saya tidak spesialisasi mempelajari agama yang lain, tetapi alhamdulillah pernah saya baca di dalam agama lain itu nggak ada alternatif, nggak ada solusi. Sehingga di dalam agama kita itu ada beberapa hal yang seolah-olah kontradiktif, tetapi tidak, hanya memberikan jalan keluar yang terbaik. Salah satu bagian yang pokok di dalam agama kita adalah sholat. Sholat kalau tidak ada air kita boleh tayamum.
Tayamum itu tidak harus mencari debu, mengumpulkan debu, tidak yang seperti yang kita bayangkan. Kemudian kita sesuai dengan anggota badan seperti wudu, tidak. Hanya 2 anggota badan yang dibasuh. Jadi dan itu tayamum sebagai pengganti wudu dan sebagai pengganti mandi. Ya. Jadi kalau ada, mohon maaf kalau orang jinabat, nggak ada air, airnya sangat tidak memungkinkan untuk mandi, ya tayamum. Sholat, kalau di sini mungkin masih, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat lahir batin. Ya. Saya terakhir umroh tahun 2017 itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sudah banyak kursi, disiapkan kursi. Jadi yang seusia saya yang 60 tahun ke atas, yang sudah lututnya mulai keropos, ya, badannya gemuk, itu boleh sholat dengan duduk. Dan itu memang diperbolehkan. Di Masjid Nabawi juga dipersilakan. Di masjid di lingkungan saya itu sudah ada dipersiapkan di Pamulang 2. Bahkan ada yang sambil duduk. Tidak mampu duduk dengan berbaring, selama dia sadar untuk mengerjakan sholat. Tidak mampu semuanya, disolati. Itu agama kita juga. Jadi kalau sudah tidak mampu semuanya, ya disolati. Tetapi sholat jenazah itu bukan sholat sama dengan sholat-sholat yang lain, tetapi sholat merupakan doa, karena tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Dan bacaannya adalah merupakan doa, Fatihah, sholawat, doa kepada mayit dan doa kepada mayit. Kali ini kita langsung fokus kepada apa yang disampaikan oleh takmir kepada kami. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Fa idza tma'nantum faqimus sholah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu di sini baik sholat munfarid sendiri ataupun secara berjamaah. Ya. Kita tahu sholat berjamaah itu nilainya ada yang mengatakan 25 kali lebih baik daripada sholat sendiri, ada yang mengatakan 27 kali. Bahkan di dalam salah satu hadis yang lebih sharih lagi, lebih kuat lagi, bahwa kaum pria selama mendengar azan maka wajib untuk sholat berjamaah. Untuk wanita ada beberapa pendapat, yang artinya maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian di dalam firman Allah yang lain di dalam surat Jumu'ah, ini ada semacam kontradiktif, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah, ya, kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan berzikirlah kepada Allah.
dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Antara surat An-Nisa dengan surat Al-Jumu'ah ini seolah-olah yang satu setelah sholat supaya berzikir, yang satu setelah sholat nyebar. Nah, ini seolah-olah kan kontradiktif. Ya. Demikian indahnya agama kita itu bagi yang tidak ada kepentingan, yang tidak ada kegiatan bisnis berdagang. Karena sholat ini ada kaitannya dengan masalah perdagangan juga dibicarakan sholat Jumu'ah itu atau di dalam surat Jumu'ah itu. Maka segera kembali ke tempat perdagangan. Tapi dengan catatan selalu zikrullah. Zikrullah itu artinya yang saya baca dari beberapa literatur adalah mengingat Allah baik jasmani maupun rohani, merasa bahwa Allah itu hadir dengan kita dengan ucapan-ucapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di dalam surat yang pertama, di dalam surat An-Nisa, di situ adalah sholat. Sholat itu juga adalah aqimus sholah li dzikri, bahwa sholat itu adalah zikir. Jadi pada waktu kita sholat, fokus kita hanya mengingat Allah. Ya. Saya tidak usah menunjuk Bapak Ibu. Begitu kita sholat takbiratul ihram itu setan itu luar biasa itu menggoda kita itu. Ingat semuanya tuh. Yang tadinya nggak ingat jadi ingat semuanya. Betul nggak Pak? Dalam hal semacam ini ada beberapa hal yang mungkin dapat kita terapkan di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita fokus dengan mampu bisa menerjemahkan, memahami apa yang dibaca oleh imam kalau kita sholat berjamaah. Paling tidak rukun sholat itu kita pahami. Kan rukun sholat di dalam bacaan itu kan surat Fatihah. Ya. Kita pahami itu. Ya. Kalau toh tidak paham ya kita fokus saja hanya mengingat Allah. Kalau ada sesuatu yang lain tidak mengingat Allah, fasta'id billah. Maka segera kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Karena setan itu mampu menggoda di dalam hati sanubari kita manusia masing-masing. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan di dalam Al-Quran, kalau sekiranya kalian mendapatkan gangguan dari setan, fasta'id billah. Fasta'id billah itu memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam keterangan ini, karena dengan zikir setelah sholat akan menjadi penyempurna di dalam sholat kita. Karena waktu setelah sholat itu adalah di dalam hadis yang sahih, yang ada sebagian mengatakan hadis hasan, adalah waktu-waktu yang terbaik kita berdoa. Di negara kita ini nggak ada tempat mustajab, nggak ada. Yang di dunia ini yang saya ketahui hanya tempat mustajab adalah di Masjidil Haram, ya, di Multazam. Kemudian di makam Ibrahim, ya, pokoknya di sekitar Masjidil Haram dan di Raudhah di Masjid Nabawi. Ya. Itu kalau kita sudah pernah ke sana, mudah-mudahan Allah menakdirkan Bapak Ibu yang belum menunaikan umroh ataupun haji, Allah memudahkan untuk bisa menunaikan umroh dan haji. Walaupun saat ini sedang dalam keadaan keprihatinan, tetapi semuanya itu adalah qudratullah. Kalau Allah mentakdirkan, insya Allah bisa berangkat. Ya. Jadi dengan zikir itu Allah memberikan kesempurnaan kekurangan sholat kita. Mungkin khusyuknya kurang, mungkin tidak konsentrasi, mungkin ada sesuatu yang di dalam masalah
secara tidak sengaja kita meninggalkan syarat dan rukunnya. Allah menyempurnakan di dalam masalah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa antara surat An-Nisa dan surat Al-Jumu'ah itu ada kontradiktif, tetapi perlu diketahui juga bahwa surat An-Nisa itu orang yang mempunyai kesempatan yang luas, tidak ada kepentingan setelah sholat. Tetapi surat Al-Jumu'ah mungkin ada kepentingan, bukan hanya bisnis saja, kepentingan apa yang lain, itu segera saja, tetapi tidak terlepas dari zikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu akan kita merasa tenang hati kita. Itu janji Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa zikir itu bukan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tetapi kita indrawi kita, semua organ tubuh kita, semua pemikiran kita hanya fokus tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya kadang-kadang merenung dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita sholat, itu kata-kata yang terbanyak yang kita ucapkan apa coba? Yang kita ucapkan. Mulai takbiratul ihram sampai salam, yang paling banyak apa coba? Ada yang menjawab, bapak-bapak coba. Bapak-bapak sebelah kanan siapa? Coba. Salah nggak apa-apa Pak? Nggak ditangkap polisi kok? Nggak ditangkap polisi. Ayo. Apa Pak? Ibu, ya apa Bu? Allah, Allahu Akbar. Takbir. Takbir itu menunjukkan bahwa semuanya itu adalah Allah yang maha besar, lain tidak. Takbiratul ihram satu, hanya sami Allahu liman hamidah pada waktu kita selesai rukuk. Pada waktu kita mau sujud, takbir dua. Duduk dari sujud, takbir. Duduk di antara dua sujud, takbir. Berdiri dari sujud, takbir. Ada 5 kurang lebih kita takbir. Itu kalau 1 rakaat. Kalau 2 rakaat tinggal mengalihkan. Kalau 3 rakaat tinggal mengalihkan. Bukan hanya takbir Allahu Akbar, tapi adalah semacam kita ini semua organ tubuh kita, pribadi kita sadar bahwa yang maha besar itu hanya Allah, lain tidak. Kalau sudah demikian, maka kita ini kecil di hadapan Allah. Mudah-mudahan kekecilan kita itu bisa kita tutup dengan banyak zikir, sehingga Allah memberikan kesempatan kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian itu yang paling utama, bahwa dengan zikir setelah sholat itu akan menyempurnakan, memberikan semacam kesempurnaan di dalam ibadah yang kita lakukan, di dalam ibadah kita sholat. Kemudian apa yang kita baca setelah sholat itu, baik pribadi, baik pun sendiri maupun setelah sholat berjamaah. Tadi saya katakan, alhamdulillah imam kita bacaannya luar biasa, dan bacaan setelah zikirnya setelah sholat itu juga luar biasa. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah yang artinya demikian, barang siapa yang bertasbih sebanyak 33 kali, subhanallah, bertahmid sebanyak 33 kali, walhamdulillah, bertakbir sebanyak 33 kali, setelah melaksanakan sholat fardu sehingga berjumlah 99 kali, kemudian menggenapkan untuk yang ke-100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka kesalahan akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan.
Ini hadis ini adalah hadis riwayat Muslim nomor 597. Ya. Subhanallah. Ya. Allah Maha Ghafar, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi jangan sampai lupakan waktu-waktu sholat. Di antara waktu yang mustajab adalah setelah sholat. Waktu yang mustajab adalah sepertiga malam. Waktu mustajab adalah setelah azan, antara azan dan qomat. Ya. Waktu mustajab adalah pada waktu bulan Ramadan. Inilah waktu-waktu mustajab yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Kemudian keterangannya setelah satu zikir yang dianjurkan setelah sholat fardu adalah membaca tasbih subhanallah, ya. Kemudian tahmid walhamdulillah dan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali setelah sholat fardu. Tasbih berarti membaca subhanallah, tahmid membaca alhamdulillah, dan takbir membaca Allahu Akbar. Merujuk dari hadis tersebut di atas, maka orang yang membiasakan setelah sholat fardu, ya, membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali, maka dosanya akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala meskipun sebanyak buih di lautan. Dengan syarat setelah itu menutup dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha menguasai atas segala sesuatu. Suatu saat datang sekelompok orang miskin mengadu kepada Rasulullah. Mereka mengadu tentang orang-orang kaya dengan hartanya yang bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Orang kaya itu dapat melaksanakan sholat seperti juga orang-orang miskin melakukannya. Orang kaya berpuasa, demikian juga orang miskin. Namun orang kaya memiliki kelebihan disebabkan hartanya, sehingga dapat menunaikan ibadah haji, dapat umroh, dapat bersedekah dan berjihad. Rasulullah menanggapi keluhan orang-orang miskin yang merasa telah beramal dengan orang-orang kaya dengan harta mereka dengan bersabda, yang artinya demikian: maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang dapat membuat kalian mengejar orang-orang yang mendahului kalian dan dapat membuat kalian mendahului orang-orang yang sudah kalian, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama kecuali yang melakukan seperti yang kalian melakukan. Mereka menjawab, tentu ya Rasul, kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir setiap sholat sebanyak 33 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 843 dan Muslim 595. Ini jadi di samping tadi menyempurnakan sholat-sholat kita masing-masing, kalau kita ada kekurangan di dalam sholat kita tadi, diampuni dosa orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir. Jadi orang-orang yang di dunia ini mungkin ditakdirkan Allah